Pemirsa, kembali lagi dalam program Sumut Terkini bersama saya Siti Isneninor. Pemkab Simalungun bergerak cepat dalam menangani penyebaran COVID-19 di Simalungun. Untuk mengetahui situasi terkini dan upaya apa saja yang dilakukan pasca ditemukannya satu pasien positif COVID-19 di Tanah Jawa, kita telah terhubung dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, Bapak JR Saragi. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, seperti apa saat ini perkembangan penanganan COVID-19 di Simalungun khususnya di Huta Sidoda di Tanah Jawa Pak? Baik, setelah kita temukan positif hasil dari swabnya, maka Dinas Kesehatan langsung mensisir di daerah itu dan kita cari kemana aja kontak terakhir. Ternyata kita temukan di situ ada 9 yang positif rapid test. Dan itu sudah kita rawat di rumah sakit perdagangan, dan setelah itu kita lakukan isolasi mandiri seluruh masyarakat yang ada di situ. Dan sudah kita siapkan sembakonya, udah dikirim semua ke sana. Dan sekarang dalam pemantauan. Setelah itu ada juga yang menggembirakan untuk masyarakat Simalungun. Ada satu pasien positif corona sudah sembuh yang dari perdagangan. Kita rencanakan paling lambat hari ini kita udah mengantar pasien tersebut ke rumahnya atau dijemput dengan keluarganya. Ini sedang dikoordinasikan. Tentu dengan sembuhnya pasien ini, harapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, kalau ada pasien, baik keluarga-keluarga kita yang positif rapid test, tidak perlu takut. Dan jangan gara-gara itu minder. Itu harapan kami. Karena terus terang hari ini juga ada yang positif rapid test, ada pasien yang lari dari rumah sakit. Dan hari ini juga sedang berkoordinasi dengan camat, kepala puskesmas, termasuk Kapolsek, dan Ramil sedang melacak pasien tersebut. Jadi sebenarnya nggak perlu takut dan nggak perlu malu. Karena apabila dia dibiarin, katakanlah dia mungkin di luar, orang lain bisa kena. Dan yang kedua, dia juga bisa tiba-tiba ada serangan sama dia, kan? Daya tahan tubuhnya, seperti yang kita lihat yang meninggal itu sejarahnya seperti itu. Pertama, dia sembuh, pulang, bahkan kalau nggak dipantau terus, selama ada itu 3 kali dia harus datang. Apalagi yang positif rapid test, dia meninggalkan rumah sakit, atau dia pergi, kita khawatir ada orang-orang keluarga dia nanti yang kena. Baik Pak, lalu jumlah secara keseluruhan di Simalungun, ODP, baik PDP ataupun OTG sendiri seperti apa Pak? Baik, ODP kita ada 26 orang, PDP kita ada 25, OTG kita ada 9 ya, yang sembuh kita sekarang ada 11, yang meninggal masih 4, mudah-mudahan tidak bertambah, yang positif COVID itu tinggal 2, karena 1 hari ini kita kembalikan ke keluarganya. Sebenarnya ini masuk suami istri ya, yang suami istri. Ternyata kami swab dua-dua, si ibu ini dia tidak lagi nggak positif lagi, tapi suaminya kembali lagi positif. Nah, ini contohnya. Jadi perlu dipahamin kepada semua masyarakat, kalau seandainya 5 hari yang lalu kami kembalikan, mungkin itulah yang bisa komplikasi jadinya. Tapi karena kita pantau terus, ternyata hasil rapid testnya masih positif. Nah, hasil swabnya masih positif ya, swabnya itu masih positif. Nah, jadi itu maka saya harapkan kepada semua masyarakat Simalungun, saya mengajak kembali, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melawan corona ini.
supaya cepat selesai. Untuk itu kami mengajak semua jangan takut. Jangan takut. Dan kita juga perlu diketahui untuk seluruh yang menonton TV Parinet ini, ada di Batu 20 yang kami siapkan sekarang ini adalah Wisma. Wisma itu tujuannya adalah bagi keluarga-keluarga kita, contohnya rapid testnya positif, baru swabnya positif, tapi dia tidak komplikasi atau tidak ada gejala, itu kita akan tempatkan nanti di sana. Supaya mereka merasa nyaman, jadi tidak semua di rumah sakit, tapi dalam pemantauan. Dengan kapasitas 200 bed. Jadi ini akan kita operasikan paling lambat 5 hari ke depan ini sudah operasional. Jadi kita sedang pembenahan di Batu 20. Maka harapan kami, baik ODP ke depan, ini ODP-ODP ini akan kita masukkan ke sana. Jadi di sanalah semua ngumpul, di sana mereka dipantau dan dibuat sarana olahraga. Jadi tidak semata-mata untuk stres gitu. Baik Pak, lalu bagaimana kesiapan tim medis di Rumah Sakit Perdagangan sampai saat ini Pak? Baik, untuk sampai saat ini tim medis kita siap. Siap, makanya kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun selalu berkoordinasi dengan direktur, apa kira-kira yang dibutuhkan. Seperti sekarang, terus terang tenaga-tenaga medis kita ini kasihan. Kenapa? Di rumah juga sudah nggak mau keluarga menerima. Nggak mau keluarga menerima. Mereka mengatakan, kamu juga nanti terjangkit. Sehingga, jangankan keluarganya. Mungkin anak-anaknya pun harus kita jaga. Suaminya, baik istrinya. Untuk itu, kami sudah perintahkan untuk mereka tinggal semua di hotel. Dan dibiayain oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi kita lagi mencari hotel di perdagangan, karena kalau ke Siantar terlalu jauh. Jadi di mana yang terdekat-terdekat, ini udah kita sedang melakukan koordinasi hotel-hotel mana yang bisa dipakai. Karena banyak juga hotel tidak mau. Hotel aja menolak. Nah, kenapa? Ya mungkin dia menganggap, wah nanti kalau ini nginap di sini, mungkin bagaimana karyawan saya, bagaimana nanti tempat tidur saya, spray saya, jangan-jangan kena. Nah itu pikiran mereka secara berpikir. Tapi kami berusaha untuk meyakinkan penginapan-penginapan baik hotel yang ada. Mudah-mudahan kami mengharap tenaga-tenaga kesehatan kami semua fit dan semua semangat untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam penanganan COVID ini. Baik Pak, lalu untuk mengenai pendistribusian sembako sendiri bagi warga yang terdampak COVID-19 seperti apa Pak? Baik, tadi kami habis rapat nih kebetulan ya. Jadi ada 40.000 paket dari APBD Kabupaten Simalungun dengan tahap pertama ini akan kami distribusikan kepada masyarakat melalui didampingin oleh para Babinsa, Babin Kaptipmas, Pangulu, termasuk kepala-kepala dinas kami yang akan mengantar sembako ini door to door kepada masyarakat. Tentu harapan kami kepada masyarakat jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti ada bantuan juga dari provinsi, ada dari pusat. Kami berusaha memberikan yang terbaik. Ada pertanyaan masyarakat, bagaimana kalau kami sudah berada di Simalungun, tapi kebetulan belum mempunyai KK. Tidak ada KK-nya pun, kalau dari APBD ini kami berikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Maka nanti dalam pemberian ini, kami langsung melihat kira-kira masyarakat ini membutuhkan atau tidak. Kalau dia membutuhkan, walaupun tidak tercatat di situ, kami akan berikan. Kalau gara-gara itu nanti tumpang tindih, ya karena ini adalah kepentingan percepatan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, ya kami akan melakukan itu. Karena tadi juga Pak Gubernur sudah mengatakan, jangan kita saling menunggu siapa duluan dan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena kita paham betul, masyarakat saat ini sangat membutuhkan. Dan kita sudah melihat kondisi kehidupan masyarakat kita, ekonomi masyarakat kita. Jadi untuk itu kami sudah memutuskan dengan 40.000 paket, harganya adalah 300.000 per paket. Dan inilah akan kami bagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Simalungun ini. Berbeda dengan kalau isolasi. Tentu kalau isolasi berbeda lagi.
Isolasi itu kami tidak melihat berapa per paket, karena ada kebutuhan dia. Jadi bisa berbeda-beda. Contoh di Nagori ini bisa berbeda dengan di Nagori ini. Kenapa? Di Nagori ini dia butuh gas. Kebutuhan dia mungkin lebih banyak. Ya maka kita akan berikan dan spot agar mereka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi, tapi kalau paket yang kami bagikan ini bukan karena isolasi, tapi bantuan kepada masyarakat, itu sudah kita buat per paket 300.000, ada 40.000 tahap pertama ini yang kita bagikan. Nanti ada tahap kedua. Kalau kita lihat masih membutuhkan masyarakat, kita siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena banyak juga WA masuk ke saya, Pak, kemarin saya didata sama kepala desa, tapi tiba-tiba kok saya dikatakan tidak bisa mendapatkan. Nah, ini mungkin kami akan masuk ke sini. Yang tidak terjangkau oleh pemerintah pusat, baik provinsi, itu adalah pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial akan menyalurkan ini segera mungkin. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan salurkan ini. Ingat, kami akan memanggil Babin Kaptikmas, akan memanggil Babinsa, Kapolsek dan Ramil akan terlibat para camat di lapangan ini. Contohnya dibawa dari posko 5.000, mereka akan menghitung satu-satu. Mereka akan menghitung satu-satu. Setelah dihitung mereka ada tanda terima melihat semua, baik teman-teman pers, ini akan kita bagikan door to door kepada masyarakat. Dan itu harapan saya di dalam hal ini bisa terdistribusikan kepada masyarakat semua, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik Pak, dari 4.000 paket sembako yang Bapak sebutkan tadi, apakah stok sembako tersebut dikatakan aman untuk di Simalungun, Pak? 40.000, bukan 4.000, 40.000. Dan ini yang kita bagikan tahap pertama. Kenapa? Dari data yang ada, masyarakat yang tidak mampu ada di Simalungun ini sekitar 100 yang membutuhkan paket ini adalah 167.000 orang yang membutuhkan. Tentu untuk tahap ini kami ambil dulu 40.000. Nanti sambil menunggu dari provinsi, menunggu dari pusat. Kalau mereka nanti belum datang, ya kita juga akan fasilitasi sekemampuan APBD kita. Dan harapan kami yakin kalau masyarakat sama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, ini akan terselesaikan bersama-sama. Lalu Pak, secara umum apakah ada kendala yang dihadapi tim gugus tugas Simalungun dalam menangani pasien suspek COVID-19, Pak? Baik, ini memang ada kendala, harus kita akuin. Yang pertama, masyarakat belum yakin dan percaya bahwa penyakit COVID ini dan corona ini adalah berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Masih banyak masyarakat ketika petugas kita datang ingin memeriksa melalui rapid test, mereka bersembunyi-sembunyi dan tidak mau datang langsung ke tempat pos-pos yang kami siapkan. Nah, untuk itu, ini kan sangat kendala. Sementara kami lebih baik mencegah. Kalau mencegah ini lebih baik. Makanya setiap ada yang kami temukan, pasti kami sisir. Dia kemana? Terakhir, saya terakhir di Tanah Jawa. Dari Tanah Jawa kemana? Saya ke perdagangan. Itu kita sisir. Tapi kadang-kadang ada kendala. Begitu kita sampai di sana, orangnya menghindar-menghindar. Atau yang kedua, orangnya tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini menjadi kendala. Kalau ini dibiarin, saya khawatir nanti banyak masyarakat kita yang korban. Nah, untuk itu, saya mengajak sekali lagi kepada seluruh masyarakat Simalungun, cintai keluarga kita dan sayangi. Bagaimana kita menyayanginya? Hindarkan ke tempat keramaian. Kalau kita sudah terlanjur, kita tahu, oh si Anu dikatakan si Polan adalah positif rapid test atau dikatakan positif COVID hasil swab, harusnya dia yang buru-buru datang ke puskesmas. Dia harus datang ke puskesmas, mengakui dengan jujur bahwa saya baru kontak dengan ini. Maka kita akan lakukan rapid test. Apabila dia tidak positif,
kita pantau dia selama 14 hari. Kita pantau selama 14 hari. Dan dia bisa diisolasi mandiri dulu di rumah, tidak mengganggu dengan keluarga dia. Nah, itu orang-orang yang sayang kepada keluarganya. Itu yang kami harapkan. Baik Pak, selaku Ketua Gugus Tugas, adakah saran yang ingin Bapak sampaikan kepada warga selama bulan suci Ramadan ini Pak? Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua orang tua kami, keluarga kami, sahabat kami, dimanapun berada. Mari kita bersama-sama saling menghargai, khususnya bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa. Kalau boleh, saya mengajak kita semua, mari kita jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga jarak gimana? Minimal 1 meter. Dan saling menjaga. Untuk itu, gunakan masker. Cuci tangan, hindarkan dulu keramaian-keramaian. Sekali lagi, saya yakin dan percaya tahun ini memang berbeda suasananya menjalankan ibadah puasa ini. Kalau dulu Kabupaten Simalungun, itu ada 11 titik kita buka puasa bersama. Tapi saat ini, dengan kondisi COVID ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun dan atas nama keluarga JR Saragih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita tidak bisa melaksanakan ini. Tapi sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun dan atas nama keluarga JR Saragih dan saya pribadi, kalaulah ada tutur kata saya yang tidak pas, perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa ini bisa memaafkan dan mendoakan kami, mendoakan Kabupaten Simalungun ini, agar tetap Kabupaten Simalungun ini dapat menjadi kabupaten yang terbaik untuk melayani masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkini terkait COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Saya Siti Isneni Nur pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.